Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo netizen semuanya, gimana nih kabarnya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Dan di sini tentunya saya Satya Wardani sangat senang kembali menyapa kalian dalam acara Netizen Bertanya, Pak Yai Menjawab. Dan kali ini saya lagi-lagi ditemani dengan beliau Pak Yai Nurul Huda. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat nggih Pak Yai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah netizen, kalau kalian pasti udah nggak asing lagi kan sama Pak Yai Nuril, karena kemarin juga sudah mengisi acara Nuswa Channel di episode Ramadan. Nah, pada kesempatan kali ini nih kita akan membahas tema yang sangat menarik nih Pak Yai, yaitu tentang mahabbah. Tapi mahabbah di sini itu bukan mahabbah tentang kepada seseorang ataupun kepada pasangan Pak Yai, tapi mahabbah kepada tanah air. Nah, seperti yang kita ketahui Pak Yai, kan ini 2 bulan sudah berlalu, yang bulan Ramadan kemarin, terus sekarang memasuki bulan Agustus, di mana bulan tersebut ada hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, yaitu Hari Kemerdekaan. Nah, tapi untuk tahun sekarang, karena kondisi Indonesia yang sedang terpuruk ini Pak Yai, yang sedang pandemi ini, mungkin hal tersebut itu jangan kok membuat kita kendor akan semangat nasionalisme kita ya Pak Yai. Harusnya kita juga harus tetap semangat. Nah, ngomong-ngomong soal nasionalisme nih Pak Yai, itu tidak lepas dari rasa cinta terhadap tanah air. Nah, sebagai sebagai warga Indonesia yang mayoritas umat Islam ini Pak Yai, untuk menjaga eksistensi tersebut tidak hanya dilakukan dengan aspek nasionalis tetapi juga aspek religius. Nah, sebagai implementasinya itu sering banget nih Pak Yai kita dengar jargon-jargon gitu, yaitu hubul waton minal iman. Nah, netizen ini cuma taunya itu hubul waton minal iman itu artinya mencintai negara adalah sebagian dari iman. Nah, ini maknanya gimana ya Pak Yai? Kenapa kok bisa mencintai negara itu disetarakan dengan keimanan? Nah, ini pripun ya Pak penjelasannya Pak Yai? Monggo. Ini permasalahan yang cukup menarik ya, apalagi sekarang ya. Di saat alur informasi itu sepertinya tanpa sekat ya. Dari manapun, dari luar negeri bisa masuk ya, tanpa sensor. Ini menjadi sangat menarik ketika kita bahas tentang hubul waton minal iman ya. Cinta tanah air adalah sebagian dari iman ya. Ya, benar. Seperti yang tadi disampaikan bahwa itu bukan sebuah hadis, tapi sebuah makalah yang sangat kondang. Tetapi kalau itu dimaknai sebagai nasionalisme, ya, guru-guru kita, guru-guru kami di pesantren-pesantren memang adalah orang-orang yang berjiwa nasionalisnya. Mereka mengikuti apa yang pernah dijalani oleh Rasulullah Muhammad SAW yang terlahir di Makkah, kemudian pada gilirannya pindah di Madinah. Tapi kecintaan beliau pada Makkah sebagai negeri tempat lahir beliau, maupun kecintaan beliau pada Madinah sebagai tempat tinggal beliau, itu luar biasa. Tidak hanya sekedar pada teritorialnya, wilayahnya, tapi juga siapapun yang mendiami Madinah, cintaannya luar biasa. Bahkan beliau dalam salah satu kalimatnya sempat menyebut pada orang-orang yang non-muslim tapi tinggal di Madinah dengan kalimat man adzahu faqad adzani. Siapapun yang mengusik mereka sama saja dengan mengusik kamu. Ini adalah kecintaan tidak hanya sekedar pada wilayah, tapi juga pada siapapun yang menempati wilayah itu secara sah. Nah, hanya saja para guru kita itu dalam mengajarkan nasionalisme pada para santrinya, termasuk kita semua, itu dengan cara yang sangat sederhana, dengan kalimat yang menyebut bahwa negara kita adalah rumah kita.
Kalau penghuni rumah itu pasti semuanya pasti mau berjuang agar rumahnya itu nyaman, asri, tentram, dan kebutuhan-kebutuhan warga rumahnya tercukupi dan semua bisa saling mendukung antar warga rumah. Ya sesederhana itu sebenarnya, sederhana itu. Jadi kalau kita merasa sebagai warga rumah besar Indonesia, negara bangsa Indonesia ini kan, maka sudah barang pasti kita akan mendukung upaya-upaya yang menjadikan negeri ini menjadi maju, tentram, rukun, dan lain sebagainya. Termasuk dalam hal ini adalah upaya untuk tetap menjaga kesehatan dan mempertahankan kesejahteraan. Itu adalah upaya nyata yang harus kita dukung sebagai bentuk kita cinta rumah kita. Kita cinta rumah kita karena yaitu tadi, kita adalah penghuninya, kita adalah pemilik rumah ini, kita adalah warga dari rumah besar ini. Sehingga sudah barang pasti sekali lagi kita pasti akan dukung usaha-usaha, dan kita juga akan istilahnya melibatkan diri sesuai dengan porsi dan kemampuan kita dalam hal upaya-upaya kenyamanan, ketentraman, keasrian bangsa dan negara ini. Berbeda manakala kita bandingkan dengan orang yang bukan penghuni rumah. Penghuni rumah itu berupaya untuk agar bagaimana rumahnya bisa nyaman, tapi kalau bukan penghuni rumah, misalnya tamu itu paling hanya batin, di omah kok rapenak, omah kok sumpek dan lain sebagainya. Paling hanya kalau ada yang bagus dipuji, kalau ada yang kurang dicela, dipaido dan seterusnya. Itu kalau hanya tamu, tapi aksi nyatanya untuk menjadikan rumah itu lebih nyaman untuk ditinggali seperti tidak ada, karena hanya sebatas tamu. Apalagi tamu tak diundang. Kalau tamu tak diundang datang, kelihatan tidak ada yang bisa dibawa, pasti dia akan marah-marah. Karena tidak ada satupun yang bisa istilahnya apa ya, dirayah kan begitu nggih. Dirayah. Nah, semacam itu nggih. Jadi sekali lagi untuk hal hubbul waton minal iman, guru-guru kita memang ngajari dengan bentuk yang sederhana. Negeri ini adalah rumah kita dan kita adalah penghuni rumah ini, dan seyogianya berupaya sesuai dengan kemampuan dan posisi masing-masing untuk menjadikan negeri ini lebih maju, lebih asri, dan semua warganya menjadi lebih sejahtera, lebih sehat lahir batinnya. Nggih, ngaten Pak kirang. Nah, Pak Yai tadi kan hubbul waton minal iman ini sangat terkenal banget ya Pak Yai. Nah, tadi jelaskan bahwa hubbul waton minal iman tersebut bukanlah sebuah hadis nih Pak Yai. Nah, mungkin ini ada hadis pendukung, apakah ada hadis pendukung dari hubbul waton minal iman tersebut nih Pak Yai, supaya makin yakin? Kalau itu yang kita lihat, maka kita harus kembali pada pengertian hadis itu sendiri. Selama ini kan yang diketahui hadis itu kan hanya yang diucapkan maupun dilakukan maupun ditetapkan oleh Rasul gitu kan. Tapi dalam sirah perjuangan, perjalanan hidup itu kadang-kadang ada hal-hal yang ada pada diri Nabi tapi tidak terungkap dengan jelas bahwa itu sebagai hadis. Seperti tadi ketika Rasulullah terlahir di Makkah, kecintaan beliau pada Makkah luar biasa. Bahkan ketika beliau terusir dari Makkah kemudian hidup menetap di Madinah dengan baik, kecintaan beliau terhadap negeri di mana ia dilahirkan itu tidak berkurang. Nah, ini adalah perilaku dari junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Siapa lagi yang akan kita tiru kalau bukan Rasulullah Muhammad SAW sebagai patokan utamanya. Dan tentu saja dalam meniru perilaku Rasulullah
kita tidak bisa meninggalkan mata rantai. Mata rantai tidak lain adalah para guru kita yang berguru pada guru-gurunya terus berlanjut pada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cenderung para guru-guru kita itu juga mengajarkan hubul waton wal iman sejak dulu ya Pak. Benar. Tapi dengan bahasa yang sangat sederhana. Sederhana. Nah, terus ini selanjutnya yaitu Pak Yai, ini juga masih tentang pandemi nih Pak Yai. Kan kita tahu nih Pak bahwa negara Indonesia itu 2 tahun ini sedang mengalami keterpurukan akibat virus COVID-19 tersebut nih Pak Yai. Nah, semakin hari itu kasus COVID-19 di Indonesia itu makin tinggi dan Indonesia itu menempati urutan keempat negara tertinggi kasus penyebaran virus COVID-19 nih Pak Yai. Nah, dilansir dari covid19.go.id ini hingga saat ini ada di Indonesia sebanyak 3.535.567 kasus nih Pak Yai. Dan yang sudah melakukan vaksin pertama itu hingga saat ini yang vaksin pertama 48.485.265 jiwa dan yang vaksin kedua itu sekitar 21.965.366 jiwa nih Pak Yai. Padahal tujuan vaksin itu kan untuk menciptakan herd immunity atau menciptakan kekebalan nih Pak Yai supaya nantinya Indonesia ini bisa kembali hidup dengan normal lagi. Nah, sedangkan kalau kita mau menciptakan herd immunity tersebut tadi harus 70% nih warga Indonesia yang melakukan vaksin atau sekitar 181 juta warga. Sedangkan warga Indonesia itu jumlahnya 271 juta jiwa nih Pak Yai. Lebih malahan. Nah, itu masih banyak banget yang nggak mau vaksin ini, berarti mereka itu nggak menaati peraturan pemerintah dong Pak Yai. Apakah itu mereka nggak disebut sebagai hubul waton minal iman Pak Yai? Nah itu menurut dalam Islam itu gimana nih Pak Yai? Yang pertama yang harus kita cermati ketika Indonesia disebut 3 juta lebih kasusnya. Mestinya kabar tentang angka itu jangan berhenti pada jumlah kasus terpaparnya. Mestinya harus dilanjutkan bahwa 3 juta sekian itu terpapar, tapi 2 juta sekian, hampir 3 jutaan itu sembuh. Ini kan prestasi kan sehingga tidak memunculkan ketakutan di masyarakat untuk tetap beraktivitas asalkan sesuai dengan apa yang diharapkan dari pemerintah. Yang pasti itu kan dulu Jadi 3 juta sekian kasus itu mestinya harus disusul dengan yang 2.900.000 sekian itu sembuh. Sekalipun angka kematian juga tinggi kan tapi sekali lagi itu harus disampaikan sehingga tidak menambah ketakutan masyarakat karena sekali lagi ini tadi era sekarang itu era yang sepertinya tidak ada sekat berita kemana dari mana itu tanpa sekat tanpa sensor. Nah masyarakat kita itu terkontaminasi oleh berita yang baik dan berita yang sudah terkonfirmasi dari lembaga-lembaga resmi terkontaminasi oleh berita-berita yang tidak terkonfirmasi kebenarannya atau biasa kita sebut hoax. Nah, inilah yang kemudian memberikan semacam virus ketakutan tersendiri Jadi ada mengapa masyarakat itu kelihatan belum taat Satu karena ketakutan gara-gara jadi korban hoax. Yang kedua itu karena kemarin juga beredar kabar-kabar tentang kehalalan dari vaksin itu sendiri. Ada tidak ke satu kata, tidak satu kata antara badan satu dengan badan yang lain, lembaga yang satu dengan lembaga yang lain terkait dengan kehalalan ini. Tetapi kalau kita mau merujuk pada
apa yang sudah diputuskan itu kan jelas merujuk bahwa vaksin itu tetap halal. Setelah Majelis Ulama itu kemudian mendengar dari ahlinya tentang proses keterlibatan unsur dari babi itu, beliau-beliau yang ahli dalam hal menetapkan hukum, pakar-pakar hukumnya menetapkan bahwa itu tetap suci dan halal digunakan, sehingga sebenarnya tidak perlu lagi ada rasa ketakutan untuk mengikuti program vaksinasi ini, ya, agar apa yang diharapkan dari pemerintah yaitu kekebalan, ya, kekebalan tubuh, ya, itu bisa segera terbentuk kan, ya. Dan yang pasti mestinya kita bisa kembali, ya, pada ajaran Islam, ajaran Quran yang menyebutkan bahwa untuk kabar-kabar yang mencekam, menakutkan atau sangat terkait dengan keamanan itu harus menyerahkan pada pemerintah. Nah, pemerintah sudah menetapkan demikian, mestinya kita lebih percaya apa yang disampaikan oleh pemerintah, ya. Bukan percaya pada kabar-kabar yang berseliweran, ya. Berarti ini juga ada beberapa faktor ya Pak ya, yaitu banyaknya korban hoaks. Itu teman-teman saya juga itu yang takut Pak ya, karena juga ada berita kalau divaksin katanya bisa jadi monster ya. Nah, jadi ingatkan ya, terkait dengan vaksin, karena bagaimanapun juga vaksin itu boleh disebutkan menurut para pakarnya kan itu memasukkan penyakit yang sudah dilemahkan agar dalam tubuh itu muncul zat kekebalan, kan begitu kan. Artinya bagaimanapun juga itu kejujuran orang yang mau divaksin ketika screening awal itu diperlukan. Jadi kalau memang sedang sakit, pernah sakit atau apa, itu harus disampaikan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan. Jangan sampai goro-goro kepengin ndang vaksin, nah itu tadi perjalanan medisnya tidak disampaikan. Nah, yang banyak bermasalah seperti ini. Yang banyak bermasalah seperti ini. Jadi saking semangatnya divaksin itu sampai menutupi kabar tentang yang pernah dijalani. Nah, netizen, kalian apa nggak kangen sih beraktivitas tanpa masker kemana-mana? Pasti kangen kan? Nah, maka dari itu kalau ada info tentang vaksin, kalian harus ikut, jangan takut, karena ini halal. Dan tentunya kalian sebagai warga Indonesia yang baik harus taat terhadap aturan pemerintah. Karena demi untuk kondisi Indonesia kembali seperti semula, Pak Yai. Nah, karena kondisi pandemi yang sekarang ini nih Pak Yai, mungkin nih ada tips dari Pak Yai nih, gimana sih cara meningkatkan hubul waton minal iman di masa pandemi ini nih Pak Yai, cinta tanah air di masa pandemi. Yang pertama, yang paling mudah itu tadi, kita kembalikan bahwa nasionalisme itu dalam bahasa yang sangat sederhana adalah kita mencintai rumah kita. Kita mencintai rumah kita berikut warganya. Dan yang kedua, kita harus yakin pada pemerintah bahwa apapun yang dilakukan pemerintah itu adalah upaya untuk mensejahterakan rakyat dan bangsanya, sekaligus juga untuk meningkatkan kesehatan bagi warganya. Tidak satupun pemerintah bertujuan untuk menyengsarakan rakyatnya, itu tidak pernah ada. Dimanapun tidak ada. Niku mawon. Itu dia netizen, tips dari Pak Yai. Jadi kalian itu harus mencintai negara ini seperti kalian mencintai rumah kalian sendiri nih. Nah, mungkin cukup sekian
bincang-bincang pada kesempatan kali ini. Cukup sekian dari saya dan Pak Yai Nuril. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube Nuswa Channel. Kalau perlu tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari Nuswa Channel. Tetap semangat dan salam merdeka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.